Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Manata, NIM 13142155. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen kearsipan yang berjudul menganalisis kearsipan dan pelaksanaan sistem penyajian. Dosen pengampu Ibu Novrianti Jafri, SPDI MPDI. Baik, langsung saja. Yang pertama itu pengertian arsip dan kearsipan. Kata arsip dalam bahasa Indonesia disebut dengan archive, dalam bahasa Inggris disebut dengan archive, sedangkan dalam bahasa Latin disebut dengan archivum atau archium. Sedangkan dalam bahasa Yunani disebut dengan archi, yang berarti permulaan. Kata archi dalam bahasa Yunani berkembang lagi menjadi kata archia, yang berarti catatan, yang kemudian berkembang lagi menjadi kata Archivheton, yang berarti gedung pemerintahan. Selanjutnya itu International Standard Organization (ISO) menyatakan bahwa arsip adalah informasi yang disimpan bentuk termaksud data dalam komputer, dibuat atau diterima serta dikelola oleh organisasi maupun orang dalam transaksi bisnis dan penyimpanannya sebagai bukti aktivitas. Selanjutnya yang kedua itu pengertian pelaksanaan. Siagian SP mengukakan pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi kerja kepada bawahan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisiensi dan ekonomis. Kemudian Lembaga Administrasi Negara RI mengatakan pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan. Selanjutnya yang ketiga, fungsi dan tujuan kearsipan. Kearsipan bagi organisasi merupakan penunjang bagi kelancaran kegiatan operasional. Melalui kearsipan, informasi dan data otentik dapat diperoleh dengan cepat dan tepat. Perjalanan arsip dapat dilihat dari data-data atau arsip yang tersimpan. Oleh karena itu, kearsipan yang baik harus dilaksanakan. Selanjutnya yang keempat, itu ada pengertian sistem kearsipan. Sistem sesungguhnya mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang mempunyai pengertian yang pertama, suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian. Yang kedua, hubungan yang langsung di antara satuan-satuan atau komponen yang secara teratur. Selanjutnya itu analisis, yaitu pertama, bagaimana sistem penyimpan arsip. Metode penyimpanan atau sistem penataan arsip antara lain menurut kutipan dari Sedar Mayanti. Ada 5 dasar pokok sistem penataan arsip antara lain. Yang pertama itu penataan arsip berdasarkan sistem abjad. Sistem abjad adalah salah satu sistem penataan arsip dengan menggunakan abjad A sampai dengan Z dengan pedoman pada pengaturan pengindeks. Yang kedua itu penataan arsip berdasarkan sistem masalah. Sistem masalah atau perihal adalah salah satu sistem penataan arsip yang didasarkan pada kegiatan yang berkenaan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi atau perusahaan yang menggunakan sistem ini. Selanjutnya yang ketiga itu ada penataan sistem berdasarkan sistem nomor. Sistem nomor adalah salah satu sistem penataan arsip yang didasarkan kepada kelompok permasalahan yang diberi nomor tertentu. Selanjutnya yang keempat itu ada penataan arsip berdasarkan sistem tanggal. Sistem tanggal adalah salah satu sistem penataan arsip yang didasarkan pada urutan tanggal, yang mana pada umumnya tanggal bermaksud diperhatikan dari datangnya surat. Yang kelima itu penataan arsip berdasarkan sistem wilayah. Sistem wilayah adalah salah satu sistem penataan arsip yang didasarkan pada daerah atau wilayah tertentu. Dan apa saja tahap-tahap atau siklus kearsipan? Yang pertama itu tahap penciptaan. Pada tahap ini arsip dibuat untuk digunakan sebagai media penyampaian informasi. Ada 2 cara pembuatan arsip, yaitu pertama, diterima dari organisasi atau seseorang berasal dari luar organisasi. Kedua, dibuat secara internal
dari dalam organisasi oleh satu orang atau lebih. Selanjutnya yang kedua, tahap pemanfaatan. Pada tahap ini arsip dapat dikategorikan sebagai arsip dinamis dan arsip statis. Menurut Sudarmanti, berdasarkan fungsinya arsip dapat dibedakan menjadi yang pertama arsip dinamis dan arsip statis. Selanjutnya ada tahap penyimpanan dan penemuan kembali. Dalam tahap ini, arsip disimpan untuk digunakan lagi sewaktu-waktu dibutuhkan kemudian hari. Dan yang terakhir ada tahap pemindahan, di mana tahap pemindahan arsip ini terjadi dengan pemindahan dari unit pengolahan dengan pusat penyimpanan arsip. Kedua itu pemindahan arsip statis ke arsip nasional. Ketiga itu ada pemindahan arsip tidak terpakai ke tempat pemusnahan pemindahan arsip dari unit. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.